Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Perkenalkan nama aku Rayu Lubis. Selamat datang di YouTube channel aku ya. Kali ini aku akan buat tas yang terbuat dari bahan kain perca. Nah, di sini ada bahan-bahannya yang udah aku persiapkan. Yang pertama ada kain selebar 50 cm kali 7 cm. Nah, itu ada 2 lembar dan udah dilapisi dengan kain vislin dan kain keras. Yang selanjutnya ada ini untuk lapisan resleting atas dan bawah yang udah dilapisi dengan kain keras juga. Aku buat lembar dan resleting juga. Panjangnya kira-kira 20 cm kali 4 cm. Nanti bisa dikurangi ya teman-teman kalau misalkan lebarnya nggak sesuai dengan lebar yang 7 cm tadi. Nah, yang selanjutnya ini ada kain yang lebarnya 20 kali 15 cm. Udah aku lapisi dengan kain vislin. Itu ada 3 lembar. Nanti akan menjadi bagian dalam untuk tasnya atau puring dalam tasnya. Dan selanjutnya ada kain keras yang nanti akan menjadi bahan utama yang akan dipakai untuk kain percanya gitu. Nah, ini kain percanya yang udah aku potong-potong 6 kali 6 cm. Ini banyaknya disesuaikan aja dengan lebarnya tadi. Kita jahit aja dulu, kita satukan aja dulu. Nanti akan ditempelkan ke kain keras yang lebar 20 kali 15 cm. Dan juga ada resleting, itu aku buat untuk bagian luar, nanti aku pengen bikin kantongan resleting di tengah gitu. Nah, ini aku lanjut aja langsung menyatukan kain-kain perca yang udah aku buat. Nah, seperti di video ya teman-teman, kita satukan semuanya. Dan yang di bagian resleting yang pink tadi nanti akan aku pisah kain percanya gitu. Nah, ini selanjutnya aku setrika dulu semua bahan-bahannya, dan kain perca yang udah aku jahit tadi aku satukan dengan kain kerasnya. Nah, di sini seperti yang ada di video, itu bagian atas dan bagian tengahnya nanti aku pisahin dan akan aku pasang resleting di bagian tengahnya gitu. Ini langsung aja dia aku jahit bagian resletingnya ya. Nah, seperti yang ada di video. Maaf ya teman-teman, kira-kira aja seperti itu cara membuatnya, karena kalau misalkan aku kurangi durasinya atau mempercepatnya gitu kan, kecepatannya aku kurangi, dia nanti durasinya akan lebih panjang gitu. Jadi karena aku masih baru membuat video, jadi ya beginilah cara aku untuk mempersingkat durasinya gitu. Nah, setelah resletingnya itu terpasang, kita jahit tindis bagian atas resleting itu biar dia terlihat rapi dan terlihat bagus gitu ya. Ada modelnya. Nah, ini kita rapikan aja semua benang-benang yang tersisa biar terlihat rapi nanti tasnya. Nah, setelah itu dijahit selesai, kita satukan dengan bagian puring atau bagian dalamnya gitu. Nah, ini aku tadi di awal salah ya ngasih taunya, ternyata dia butuh 4 lembar kain yang untuk bagian puringnya gitu, karena aku buat resleting di bagian belakangnya. Kalau misalkan tadi nggak dikasih lagi kainnya di bagian dalam sini, nanti di dalam resleting atau laci yang jadi tambahan itu akan langsung kain keras gitu. Jadi kalau kita nyimpan sesuatu itu akan terasa kasar di bagian dalamnya. Kira-kira seperti yang ada di video ini itu udah aku satukan untuk lapisan tadi merahnya gitu kan. Dia kan ada di dalam resleting itu. Nanti bisa untuk wadah koin, wadah kunci kalau kita pakai tasnya gitu. Atau tempat pintas untuk menyimpan gitu kan. Nah, ada ruangan lain lagi. Nah, seperti yang dicontoh. Kalau udah selesai, kita jahit juga bagian tadi puring dan kain keras yang udah kita lapisi dengan kain perca tadi.
Nah itu kita satukan juga. Ini jadi bagian puring tas dan bagian dasar tas itu udah menyatu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kita menyimpan barang, dia nggak ada lagi bagian puring yang ikut-ikut gitu, maksudnya yang terlepas, jadi dia udah nyatu. Inilah dia kalau udah selesai tasnya, kita langsung buat bagian resletingnya. Nah ini resletingnya aku satukan di bagian bawah, itu yang bermotif aku akan buat di bagian atas nantinya, dan yang biru gelapnya itu nanti akan aku buat dia untuk lapisan dalam. Jadi ini udah nyatu langsung, bagian atas resleting dan puring itu udah langsung kita pasang gitu. Jadi dia nanti tinggal menyatukan aja ke badan tasnya gitu. Nah seperti yang ada di video, teman-teman perhatikan aja ya, semoga semuanya paham dengan tutorial yang aku buat. Nah setelah resleting tadi udah disatukan, kita jahit tindis di bagian atas resletingnya biar dia lebih rapi ya, biar dia nggak terlalu kebuka gitu. Nah kalau udah selesai di bagian resletingnya tadi kita jahit tindis, sekarang kita lanjut aja jahit lurus benang gitu ya, biar dia lebih rapi nampaknya. Ini kita lanjut aja ke resleting yang sebelahnya. Memang di sini agak sulit ya teman-teman masangnya, disesuaikan juga dulu lurusnya karena dia resletingnya agak tebal. Aku pakai resleting yang merek IKK, biasanya itu memang resleting Levi's, biar lebih awet aja sih menurut aku, karena biasanya aku kalau pakai resleting yang biasa, yang kecil biasa gitu, itu gampang lepas atau gampang rusak, sebentar aja dia udah rusak. Apalagi aku pakainya tasnya untuk sehari-hari ya, untuk pergi belanja ke pasar gitu, atau ngantar jemput anak sekolah, biasalah aktivitasku harian gitu, bukan untuk, tapi sebenarnya boleh aja sih, bisa juga tas ini kalau udah jadi bisa dipakai untuk jalan-jalan gitu. Nah ini resletingnya kalau udah selesai tadi dipasangkan, sama seperti yang di sebelahnya dijahit tindis juga biar dia lebih rapi aja. Oke, nah lanjut aja ditonton videonya, semoga teman-teman paham ya, semoga teman-teman juga bisa mempraktekkannya di rumah, karena aku juga sebenarnya baru ini sih nyoba tutorial tas kain perca ini, jadi sambil aku eksperimen sambil aku share juga hasil karyaku. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Semoga kita sama-sama saling berbagi ilmu. Oke. Nah itu seperti ada yang di video ya teman-teman, aku berulang kali buat kira-kira lebarnya itu ada 0,5 cm jaraknya dari benang yang sebelumnya gitu. Jadi aku buat dia benang berbentuk garis lurus gitu, dari jaraknya antara benang yang sebelumnya itu 0,5 cm biar dia lebih cantik aja. Nah ini tadi aku lupa kasih tahu teman-teman, ini adalah untuk tali tasnya gitu. Ini besi kecil yang untuk tali tasnya, aku nggak tahu namanya apa, dan itu tali tasnya aku buat sendiri aja, kira-kira lebar 1 cm, dan disesuaikan juga sih sama punya teman-teman mau pakai tali tas yang seperti apa. Itu aku jahit tali tasnya, aku lipat aja, dia ada 4, berarti 4 cm ya, 4 cm itu dilipat jadi 4 dan jadilah dia 1 cm. Maaf aku nggak videoin saat itu, aku lupa. Itu aku kirain videonya on, ternyata lagi mati. Nah setelah itu tadi udah aku siapkan untuk tali tasnya, dijahit di bagian yang kain yang panjang tadi atau yang sepanjang 50,5 cm tadi. Nah itu disatukan dengan resletingnya. Nah ini di bagian atasnya nanti itu bagian motif itu akan jadi bagian atas tasnya gitu. Nah itu ditemukan resleting dengan bagian baik kainnya itu gitu ya. Aku bingung gimana cara ngomongnya, yang jelas semoga teman-teman ngerti aja ya aku ngomongnya itu yang dimaksud apa gitu. Kalau mungkin teman-teman memperhatikan videonya insya Allah paham, karena aku juga memahami video yang aku lihat itu seperti ini gitu.
Nah, selanjutnya kalau ini udah selesai, disatukan juga dengan bahan yang satunya. Itu nanti bagian puringnya dia udah langsung kita satukan dengan bagian luarnya. Jadi bagian buruk atau bagian jahitannya atau yang biasa dibilang kampuhnya itu nanti akan ada posisinya di dalam jahitan gitu. Nah, seperti yang ada di video. Setelah itu disatukan, dijahit tindis lagi dia biar lebih rapi gitu. Aku jahit tindisnya double ya teman-teman, biar dia lebih rapi aja nanti kesannya. Nah, sambil nunggu ini kita mau cerita apa lagi ya teman-teman? Oh, aku itu ajalah mau bilang makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, di share juga ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, di komen di bawah gitu, apa yang perlu, apa yang kurang, ya aku welcome dengan komentar teman-teman. Semoga komennya membangun gitu, buat video aku biar aku bisa lebih baik lagi bikin videonya gitu. Nah, ini di bagian sebelahnya juga sama ya teman-teman, caranya seperti yang tadi. Nah, setelah tadi bagian resletingnya udah selesai kita satukan, sekarang aku juga mau jahit di bagian samping yang panjang tadi ya, karena biar lebih mudah aja nanti menjahitnya, kita nggak perlu banyak jarum pentul gitu, dan dia biar lebih rapi aja nanti hasilnya. Nah, setelah ini semua selesai disatukan, aku buat penanda atau tanda untuk ukurannya nanti gitu ya. Nah, langsung aja kita buat. Aku satukan dulu dengan jarum. Nah, ini adalah untuk mengukur sementara gitu, bukan langsung untuk dijahit ya, biar nanti dia lebih gampang jahitnya, nggak salah ukurannya gitu. Nah, ini adalah part yang paling sulit buat aku menjahitnya, karena dia memang benar-benar keras ya teman-teman, karena aku pakainya kain keras. Kalau di tutorialnya yang aslinya aku lihat mereka itu pakai busa, tapi karena aku nggak punya busa dan nggak tahu mau beli busanya di mana, di daerah aku belum ada yang jual busa seperti itu gitu. Jadi aku buat yang seadanya di rumah aku aja, itu ada kain keras dan kain perca. Nah, setelah ini semua disatukan, di bagian sisinya sebelahnya juga disatukan ya teman-teman, seperti yang ada di video. Semoga ini membantu buat teman-teman yang pengen bikin atau memanfaatkan kain perca yang ada di rumah. Nah, setelah semua bagian tasnya udah disatukan, lanjut kita jahit bagian pinggirnya ya teman-teman. Tadi aku nggak kasih tahu itu kainnya untuk bagian ini, aku lupa. Nah, kira-kira teman-teman aja nyamannya yang gimana. Boleh pakai kain seperti aku ini, itu adalah kain list gitu, atau list yang biasa aku pakai untuk baju tidur, tapi untuk seperti ini juga boleh. Cuman memang agak sulit masangnya karena dia lebih tipis. Tapi kalau teman-teman mau potong sendiri dengan kain yang lebar 3 cm juga boleh, langsung aja dibuat ke bagian pinggirnya biar gampang itunya jahitnya gitu ya. Nah, ini dia udah selesai aku jahit semuanya. Kira-kira seperti inilah dia hasilnya, dan alhamdulillah dia bermanfaat banget buat aku, dan semoga juga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe juga ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Thanks banget buat semua yang udah nonton, buat semua yang mau kasih support di YouTube aku. Ini adalah YouTube pertama aku. Semoga aku bisa bikin video-video baru lagi dan semangat edit video baru lagi. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.